Hai semuanya, nama saya Mahfuz Dalimunte. Saya dari kelas AKP 5A dengan NIM 19051510022. Saya akan membawa materi tentang CPA. Selamat menikmati. Baik, untuk bab pertama kita akan bahas tentang kantor keuangan publik atau yang biasa disingkat dengan KAP. Kantor keuangan publik adalah tempat para akuntan publik menjalankan tugasnya, di mana kantor akuntan publik merupakan badan usaha atau wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Ada beberapa bidang jasa yang biasa dilakukan dalam kantor akuntan publik, di antaranya ada jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Yang mana jasa atestasi adalah merupakan jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau permasalahan. Sedangkan jasa non-atestasi merupakan jenis jasa di mana akuntan publik tidak memberikan pendapat ringan temuan, ringkasan temuan, keyakinan negatif atau bentuk lain opini pribadi. Yang kedua, kegiatan kantor keuangan publik. Ada beberapa kegiatan kantor yang biasa dikerjakan di kantor keuangan publik. Di antaranya jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengendalikan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personal atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna menyelenggarakan catatan akuntansi sendiri. Yang kedua, jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk kalian maupun non-audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek dari jasa perpajakan. Dan yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasi bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut juga jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi kalian hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan desain sistem e-commerce. Selanjutnya, bab yang ketiga, 6 struktur organisasi bagi kantor akuntan publik. Yang pertama, perusahaan perorangan atau proprietorship. Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perseorangan atau proprietorship. Yang kedua, persekutuan umum, general partnership. Bentuk organisasi ini sama seperti perusahaan perorangan, kecuali bentuk ini menyangkut banyak pemilik. Yang ketiga, korporasi umum. Keunggulan korporasi adalah bahwa para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dalam korporasi itu. Dan yang keempat, korporasi profesional corporation atau PC, memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh suatu atau lebih pemegang saham. Dan yang kelima, limited liability company atau LLC, menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum, tetapi para pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas yang mirip dengan kewajiban dalam korporasi umum. Dan yang terakhir, Limited Liability Partnership atau LLP, dimiliki oleh satu atau lebih partner dan struktur pajak sama seperti persekutuan umum. Selanjutnya, Sarbanes Oxley Accounting and Public Company Accounting Oversight Board dan Securities and Exchange Commission. Baik, yang pertama, Sarbanes Oxley and Public Company Accounting Oversight Board dipicu dari banyak kasus kepailitan dan dugaan kegagalan audit yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti Enron and WorldCom. Sarbanes-Oxley membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat dengan PCAOB yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission atau disingkat dengan SEC. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan publik. Yang kedua, Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission atau disingkat dengan SEC adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Sekuritas tahun
1933 mengharuskan sebagian besar perusahaan yang berencana menerbitkan sekuritas baru kepada masyarakat agar menyerahkan laporan registrasi kepada SEC untuk disetujui. Selanjutnya, American Institute of Certificate Public Accounting atau disingkat dengan AISPA dan fungsi-fungsi AISPA. American Institute of Certificate Public Accounting atau dengan AISPA yaitu organisasi yang diperuntukkan bagi para akuntan yang sudah terdaftar sebagai akuntan publik. AISPA memiliki misi memberikan informasi kepada para akuntan agar nantinya dapat bermanfaat bagi perusahaan atau klien dan mampu menumbuhkan profesionalisme yang tinggi. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika akuntan yang berprofesional harus memiliki etos kerja yang tinggi dan patuh atas aturan yang berlaku. Berbagai regulasi yang diterapkan harus ditaati dan dilaksanakan agar dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal dan mampu menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan dan semua pihak. Selanjutnya, fungsi AISPA ada untuk memberikan anggotanya sumber informasi dan kemungkinan yang memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang berharga dengan cara profesional tertinggi untuk memberikan manfaat pada masyarakat, pengusaha, dan klien. Dalam memenuhinya, AISPA bekerja dengan organisasi akuntan publik terdaftar negara bagian dan memberikan prioritas pada daerah-daerah yang ketergantungan masyarakat pada keahlian akuntan publik sangat signifikan. Selanjutnya, standar auditing yang berlaku umum. Standar umum, yang pertama, audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan menguasai sistem sebagaimana mestinya. Yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat waktu serta luas prosedur audit selanjutnya. Standar pelaporan. Yang pertama, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum. Dan yang kedua, auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode perjalanan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.